Mereka yang meremehkanmu akan menyesal. Jika kamu tahu caranya untuk bangkit tanpa suara, jika kamu bertanya bagaimana caranya, dengan membuktikan, bukan membalas, dengan membangun, bukan membantah, dengan menjadi versi terbaik dari dirimu, tanpa pernah meminta validasi dari mereka. Dunia nggak akan pernah percaya sama orang yang belum jadi apa-apa. Bahkan, orang terdekatmu pun bisa jadi orang pertama yang merendahkanmu. Mereka tertawa waktu kamu punya ide, mereka meragukan waktu kamu bermimpi besar. Dan yang paling menyakitkan, mereka nggak bilang kamu gagal, mereka cuma diam. Karena dalam diam itu mereka menganggap kamu nggak akan pernah jadi apa-apa. Tapi justru di titik itu kamu punya pilihan, mau tunduk atau bangkit dan bikin mereka buka mata lebar-lebar. Kamu bisa menghilang sejenak, tapi bukan untuk menyerah, untuk memperkuat, untuk mengasah, untuk membuat semua hinaan dan ejekan itu jadi bahan bakar yang menyala terus dalam jiwamu. Balasan terbaik bukan dilontarkan, tapi ditunjukkan. Kamu nggak perlu menjelaskan, kamu cuma perlu berubah. Perubahanmu akan jadi bahasa paling keras yang pernah mereka dengar. Dan dalam video ini, saya akan tunjukkan 9 cara yang bisa kamu pakai. Strategi yang tenang, tapi mematikan, untuk membuat siapapun yang pernah meremehkanmu menyesal dalam diam. Metodenya saya sebut The Silent Rise. Filosofinya sederhana. Bangkit bukan untuk membuktikan siapa kamu ke mereka, tapi ke dirimu sendiri. Sebelum kita masuk ke pembahasan ini, tulis di komentar. Siapa orang yang pernah meremehkan kamu paling dalam? Dan apakah kamu siap membuat mereka melihat versi dirimu yang tak pernah mereka bayangkan? Ini akan jadi deklarasi bahwa kamu siap menjadi versi dirimu yang lebih baik. Dan pastikan kamu tonton sampai akhir. Karena di poin ke-9 nanti, kamu akan menemukan satu prinsip yang bisa mengubah cara kamu berjalan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai legenda dalam diam. Sekarang, kita mulai. Pertama, hilang sementara kembali sebagai sosok baru. Kamu nggak perlu pamit saat menghilang, tapi pastikan kamu mengejutkan saat kembali. Ada momen dalam hidup di mana satu-satunya pilihan terbaik adalah menjauh, bukan karena lemah, tapi karena kamu lelah bermain di medan yang salah. Kamu capek jadi bahan tertawaan, jadi objek perbandingan. Kamu muak dianggap biasa saat kamu tahu potensi dalam dirimu jauh dari kata biasa. Dan inilah hal yang jarang dibahas. Kadang kamu memang perlu menghilang. Menghilang dari tongkrongan yang cuma penuh basa-basi. Menghilang dari sosial media yang cuma jadi panggung untuk saling pamer. Menghilang dari hubungan yang bikin kamu mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Kenapa? Karena proses transformasi sejati selalu terjadi dalam keheningan. Bukan di tengah sorakan, tapi dalam sunyi, seperti ular yang mengganti kulit, atau seperti pejuang yang menutup pintu dunia untuk berlatih tanpa distraksi, agar saat dia kembali, dunia terdiam. Kamu tahu siapa yang paling kuat? Bukan mereka yang paling banyak bicara, tapi mereka yang bisa pergi. Dan kembali sebagai versi yang benar-benar baru, yang nggak lagi butuh validasi, karena sudah cukup kuat dari dalam. Lihat ke cermin dan tanya ini, apa kamu berani menghilang sejenak dari hiruk-pikuk dunia, demi membangun ulang fondasi yang sebenarnya, atau kamu masih terjebak ingin terlihat aktif, padahal hidupmu diam di tempat? Hilanglah. Tapi bukan sebagai pelarian, hilanglah sebagai investasi. Bangun tubuhmu, rapikan keuanganmu, belajar tanpa pamer, naik level tanpa sorak-sorai. Lalu kembali, dengan tenang tanpa banyak omong, tapi saat kamu melangkah di ruangan itu lagi, mereka akan diam. Mereka tahu kamu bukan lagi yang dulu, dan dari tatapan mereka, kamu tahu mereka menyesal pernah meremehkanmu. Seekor singa tidak perlu mengumumkan bahwa ia kembali berburu. Cukup langkahnya yang tenang, tapi mematikan, dan dunia akan sadar. Kedua, bicaralah lewat hasil bukan keluhan. Orang yang meremehkanmu tidak akan bisa membantah angka dan pencapaian. Kenyataannya pahit, tapi sederhana. Nggak ada yang peduli sama keluhanmu. Dunia tidak bergerak karena kamu capek. Orang-orang tidak tergerak oleh ceritamu tentang seberapa keras hidup menghantammu. Mereka hanya menunduk, angguk sebentar,
lalu kembali sibuk dengan urusan mereka sendiri. Dan inilah yang membuatmu terlihat kecil di mata mereka. Kamu terlalu banyak menjelaskan, terlalu sering membela diri, mengapa kamu gagal, mengapa kamu belum berhasil, mengapa kamu pantas dimengerti. Tapi mereka tidak peduli, karena mereka tidak akan pernah menghargai alasan, mereka hanya menghargai hasil. Coba ingat, orang yang kamu kagumi, entah itu tokoh bisnis, atlet, atau seniman besar, apakah mereka membanjiri publik dengan keluhan? Tidak. Mereka bekerja dalam diam, lalu menghantam dunia dengan hasil, dan hasil itu mengubah segalanya. Hasil memaksa orang yang dulu meremehkanmu untuk diam. Hasil membungkam komentar sinis tanpa perlu kamu buka mulut. Hasil, bukan kata-kata, adalah satu-satunya bahasa yang dihormati oleh dunia. Lihat ke hidupmu sekarang. Berapa persen waktumu dihabiskan untuk menjelaskan siapa kamu ke orang lain? Dan berapa persen dihabiskan untuk benar-benar menciptakan sesuatu yang tak bisa dibantah? Berhenti menjelaskan. Mulailah membuktikan, fokus pada progres angka kecil. Perubahan nyata, konsistensi kecil tiap hari, dan pada waktunya hasil itu akan berbicara dengan suara yang lebih keras daripada apapun yang pernah kamu katakan. Jangan jelaskan dirimu. Temanmu tidak butuh itu, musuhmu tidak akan percaya. Balasan terbaik bukan membantah mereka, tapi saat mereka melihat kamu berhasil dan mereka harus menelan ludah sendiri, bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu membuktikan, dan saat itu terjadi, kamu akan lihat perubahan di wajah mereka. Nada suara mereka melembut. Mereka mulai bilang, sebenarnya dulu gue percaya kamu bisa. Tapi kamu tahu, itu bohong. Dan kamu tidak butuh mereka lagi. Kalau kamu pernah buang waktu menjelaskan diri ke orang yang meremehkanmu, sekarang waktunya berhenti. Tulis di komentar, saya berhenti menjelaskan. Saya mulai membuktikan. Selanjutnya, kita bahas bagaimana kamu bisa mengubah gaya hidupmu, bukan demi pencitraan, tapi untuk menciptakan aura baru yang membuat mereka memandangmu berbeda. 3. Ubah gaya hidup, bukan citra diri. Upgrade dirimu diam-diam. Biarkan perubahan itu berbicara di setiap langkah. Banyak orang ketika diremehkan, justru sibuk mencitrakan diri, mengganti gaya pakaian, membuat profil keren di media sosial. Caption penuh motivasi, foto-foto seolah produktif, dan mereka pikir, itu cukup untuk membuat orang segan. Padahal citra tanpa kualitas hanya akan mempercepat kehancuran, karena ketika orang mendekat dan melihat isinya kosong, mereka akan menertawakanmu lebih keras dari sebelumnya. Jadi, kalau kamu memang ingin membuat mereka menyesal, pernah meremehkanmu, ubah gaya hidupmu, bukan hanya kesingmu. Mulai dari hal kecil, waktu tidur, disiplin bangun pagi, apa yang kamu konsumsi, baik dari makanan, informasi, sampai energi sosial, uangmu kemana, waktumu lari ke apa. Gaya hidup adalah pondasi, citra hanyalah cat di dinding. Kalau pondasimu goyah, kamu akan runtuh meski kelihatan gagah. Coba lihat orang-orang yang pernah kamu anggap biasa, tapi setelah sekian tahun kamu lihat mereka berubah, lebih tenang, lebih fit, lebih bijak, punya arah hidup yang jelas. Dan tiba-tiba kamu merasa kagum. Kenapa? Karena kamu bisa rasakan auranya berubah. Tanpa mereka bicara pun, kamu tahu mereka naik kelas. Itu bukan pencitraan. Itu transformasi. Lao Tzu pernah bilang, orang hebat tidak menunjukkan dirinya, tapi kehadirannya membuat orang lain merasa sedang melihat sesuatu yang besar. Dan bagian terbaiknya, saat kamu ubah gaya hidup, kamu nggak cuma bikin mereka menyesal. Kamu membangun dirimu yang bahkan kamu sendiri banggakan saat bercermin. Bukan karena kamu ingin dilihat, tapi karena kamu tahu, kualitas hidup tidak bisa dimanipulasi. Kamu bisa bohongi orang, tapi kamu nggak bisa bohongi hasil dan ketenangan yang kamu rasakan. Dan kalau kamu baru mulai, tenang. Di poin berikutnya, kamu akan belajar bagaimana menghadapi ejekan dan keraguan orang tanpa kehilangan ketenangan. 4. Tersenyum saat diremehkan, karena kamu tahu kamu sedang naik level. Kebanyakan orang reaktif, tapi pria kuat, tersenyum dan tetap melangkah. Ada satu kekuatan yang tidak bisa dipalsukan, kekuatan yang hanya dimiliki mereka
yang benar-benar paham siapa dirinya. Kekuatan untuk tetap tersenyum, bahkan saat direndahkan. Karena orang yang bisa tersenyum ketika diremehkan adalah orang yang sudah tahu kemana dia sedang menuju. Dia nggak butuh pembelaan, dia nggak terpancing untuk membalas. Kenapa? Karena dia tahu, singa tidak perlu membalas gonggongan anjing. Kebanyakan pria hidup dalam pola reaktif, dilecehkan sedikit, langsung panas, diremehkan sedikit, langsung emosi. Padahal reaksi seperti itu justru mengkonfirmasi bahwa apa yang dikatakan orang benar-benar menyakitimu. Dan saat kamu tampak tersinggung, mereka menang. Karena itulah yang mereka mau. Mereka ingin mengganggumu. Mereka ingin kamu kehilangan arah. Mereka ingin kamu membuktikan sesuatu dengan cara yang gegabah. Tapi kamu beda. Kamu tidak perlu terburu-buru, karena kamu sedang membangun jalanmu sendiri. Dan di jalan itu, waktumu terlalu mahal untuk dihabiskan pada orang yang tidak mengerti tujuanmu. Coba pikirkan, apakah kamu benar-benar butuh membalas mereka sekarang? Apakah pembelaanmu akan membuat mereka lebih menghormatimu? Atau justru membuatmu turun ke level mereka, seperti yang diajarkan oleh Marcus Aurelius? Ketenangan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Reaksi adalah pengakuan bahwa seseorang telah menaklukkan batinmu. Tersenyumlah, bukan sebagai topeng, tapi sebagai kode rahasia antara kamu dan dirimu sendiri, bahwa kamu tahu ini cuma ujian kecil, dan kamu tahu kamu sedang naik level. Orang-orang yang hari ini meremehkanmu akan jadi orang yang esok hari pura-pura melupakan pernah merendahkanmu. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka adalah kamu tidak pernah membalas karena kamu terlalu sibuk naik kelas. Kelima, bangun proyek diam-diam, kejutkan mereka dengan output, kerjakan diam-diam. Tunjukkan sekali, itu cukup untuk membuat semua mata terbuka. Kamu tahu apa yang paling merobek ego orang yang pernah meremehkanmu? Ketika mereka mendadak sadar bahwa kamu sedang membangun sesuatu, dan mereka nggak tahu kapan kamu mulai. Kamu hadir, membawa hasil, tanpa banyak suara, tanpa drama, dan yang lebih menyakitkan. Mereka sadar, selama ini mereka sibuk menertawakanmu, sementara kamu sibuk membangun. Ini bukan tentang menyombongkan diri, ini tentang strategi karena proyek terbaik tidak dibagikan di story, tidak diumumkan di grup WhatsApp, tidak diumbar saat masih setengah matang. Proyek terbaik dibangun dalam senyap, dibiarkan matang dalam tekanan dan waktu. Kamu sedang nulis buku? Diam. Tulis saja. Lagi bangun bisnis kecil-kecilan? Diam. Bangun saja. Lagi investasi otak, belajar skill baru, kerja 2 kali lipat? Diam. Fokus saja. Karena ketika kamu bekerja diam-diam, kamu menciptakan tekanan internal. Dan dari tekanan itu, lahir kualitas. Saat orang lain bicara soal wacana, kamu sudah punya bentuk nyata. Saat mereka sibuk eksis, kamu sibuk eksekusi. Coba pikir, seberapa sering kamu menunda sesuatu karena terlalu sibuk menceritakan rencanamu ke orang lain? Seberapa sering kamu kehilangan momentum karena ingin pengakuan dulu sebelum pencapaian? Seperti yang diajarkan oleh Niccolo Machiavelli, tidak ada yang lebih berbahaya dari orang yang sedang membangun kekuatannya tanpa terdeteksi. Dan ya, diam adalah kamuflase terbaik. Kamu tidak memberi mereka kesempatan untuk mencemooh karena mereka bahkan nggak tahu kamu sedang naik level. Tiba-tiba, mereka lihat kamu punya karya, tiba-tiba mereka dengar kamu buka bisnis, tiba-tiba kamu meluncurkan sesuatu yang nyata, dan mereka akan kebingungan. Loh, sejak kapan dia bisa kayak gitu? Itu bukan keajaiban. Itu hasil dari kerja diam-diam yang konsisten. Dan saat hasil itu muncul, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Outputmu akan berbicara jauh lebih lantang daripada suaramu. Keenam, naikkan standar, turunkan reaksi. Saat kamu berhenti menjawab mereka, kamu sedang naik kelas. Ada satu momen dalam proses pendewasaan yang tidak terasa, tapi begitu terjadi, kamu akan sadar. Kamu tidak lagi tertarik membalas semua hal. Kamu tidak lagi sibuk menjawab semua sindiran. Dan kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan apapun ke siapapun. Kenapa? Karena kamu sedang naik kelas. Dan ketika kamu naik kelas, kamu sadar
Bukan semua orang layak dapat akses ke energi dan perhatianmu. Ini prinsipnya. Semakin tinggi kualitas dirimu, semakin rendah kebutuhanmu untuk membuktikan sesuatu. Kamu lebih fokus pada standarmu. Bukan reaksi mereka, bukan opini mereka, bukan validasi dari mereka. Kamu mulai perhatikan kualitas hubunganmu, energi yang kamu tukar di pertemanan, apa yang kamu konsumsi, pikirkan, kerjakan, dan dari situlah kamu mulai menyaring hidup. Sekarang dengarkan baik-baik. Mereka yang dulu gampang meremehkanmu akan mulai merasa kamu menjauh, bukan karena kamu sombong, tapi karena kamu sudah punya filter, dan ketika mereka mencoba memancingmu dengan sindiran atau ejekan, kamu hanya senyum, angkat bahu, dan lanjut bekerja tanpa penjelasan, tanpa balasan. Itu bukan kelemahan, itu ketenangan. Dan ketenangan seperti itu bikin mereka tidak nyaman. Epictetus pernah mengajarkan, orang bebas bukan yang bisa melakukan apapun, tapi yang bisa mengendalikan reaksinya atas apapun. Itulah kamu sekarang. Kamu bukan lagi pria yang mudah dipancing. Kamu tidak ada di level debat. Kamu ada di level standar. Dan standarmu yang tinggi akan secara otomatis menyingkirkan orang-orang yang berniat meremehkanmu. Kamu tidak usah melawan mereka. Kamu tinggal fokus jadi lebih kuat, lebih dalam, lebih berkelas, dan mereka akan perlahan merasa kecil di hadapanmu, tanpa kamu perlu menekan apa-apa. Dan kalau kamu merasa video ini mulai merepresentasikan versi baru dirimu, jangan lupa klik subscribe, biar kita terus belajar bareng, naik level diam-diam, dan bikin dunia buka mata. Bukan karena kita ribut, tapi karena kita konsisten jadi lebih baik setiap hari. Ketujuh, kuatkan tubuh, tajamkan pikiran. Tubuhmu adalah simbol. Kalau kamu lemah secara fisik, kamu lebih mudah diremehkan. Kamu bisa saja pintar, kamu bisa punya ide cemerlang, tapi dunia akan tetap memandangmu sebelah mata kalau kamu terlihat lemah. Ini realita yang jarang dibahas. Posturmu, gesturmu, sorot matamu, semua itu mengirimkan sinyal kekuatan atau kelemahan kepada dunia, dan manusia secara naluriah menghormati kekuatan. Kamu pernah lihat orang yang tidak banyak bicara, tapi kehadirannya bikin orang lain diam. Itu bukan karena dia keras, tapi karena aura tubuh dan pikirannya selaras. Ada kekuatan dalam ketenangan, dan kekuatan itu dibangun, bukan diwariskan. Inilah kenapa kamu harus mulai dari hal yang paling kelihatan, tubuhmu. Saat kamu melatih tubuhmu, kamu tidak sedang sekadar mengejar fisik, kamu sedang melatih disiplin, melatih konsistensi, melatih rasa hormat terhadap diri sendiri. Setiap push-up, setiap lari pagi, setiap pilihan makanan yang kamu tahan, itu semua bukan tentang diet atau tren. Itu adalah bentuk pengendalian diri, dan saat kamu bisa mengendalikan tubuhmu, kamu mulai mengendalikan hidupmu. Tapi itu baru setengahnya. Setelah tubuhmu kuat, kamu harus menajamkan pikiran karena tubuh tanpa arah hanya jadi mesin kosong. Kamu butuh logika, fokus, ketegasan. Baca buku, dengarkan pemikiran para filsuf, pelajari strategi bisnis, luangkan waktu untuk berpikir, bukan cuma bereaksi seperti kata Schopenhauer. Kekuatan terbesar pria adalah saat tubuh dan pikirannya berada dalam kendali penuh. Dan ketika kamu hadir ke dunia sebagai pria yang bukan hanya kuat secara fisik, tapi tajam secara mental, orang-orang yang dulu meremehkanmu akan merasa canggung. Karena mereka tahu, kamu bukan lagi target empuk untuk dipandang remeh. Kamu sekarang adalah versi dirimu yang bahkan mereka tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Tubuhmu adalah perisai, pikiranmu adalah senjata, dan kombinasi keduanya adalah bentuk balasan yang tidak bisa mereka tolak. Kedelapan, kontrol narasi, jangan biarkan mereka yang menentukan ceritamu. Kalau kamu tidak menulis ceritamu sendiri, orang lain akan menuliskannya dengan versi mereka dan menjadikannya nyata. Kamu tahu kenapa banyak orang bisa dengan mudah meremehkanmu, karena kamu membiarkan mereka menentukan siapa kamu. Kamu diam, bukan karena tenang, tapi karena kamu pasrah. Kamu tidak ambil alih narasi tentang dirimu sendiri. Dan saat kamu tidak memegang kendali itu, mereka yang akan membuat versinya, versi yang memperkecilmu, versi yang memudarkan potensimu, versi yang membuat kamu terlihat
biasa-biasa aja. Dan sialnya, kalau cukup banyak orang percaya versi itu, kamu pun perlahan mulai ikut percaya. Narasi itu menular. Apa yang sering kamu dengar, lama-lama membentuk identitas. Apa yang sering dikatakan orang, bisa menjadi batasan tak kasat mata di pikiranmu sendiri. Dan tanpa sadar, kamu hidup dalam cerita yang bukan kamu tulis, tapi kamu bisa merebutnya kembali. Dengan satu keputusan penting, mulai bercerita dengan caramu sendiri. Kamu tidak perlu jadi artis, tapi kamu bisa tentukan apa yang kamu bagikan ke dunia, apa yang kamu jadikan identitas, apa yang kamu tanamkan sebagai personal branding. Mulai dari cara kamu berbicara, cara kamu berdiri, cara kamu menulis caption, cara kamu bersikap saat diremehkan. Semua itu adalah deklarasi diam-diam. Ini saya, ini cerita saya. Kamu bukan tokoh figuran, kamu pemeran utama, dan pemeran utama tidak boleh kehilangan kendali naskah. Jean-Paul Sartre pernah bilang, manusia tidak lain adalah apa yang ia tentukan sendiri. Jadi mulai sekarang kendalikan narasimu, bangun reputasi bukan cuma citra, tentukan identitasmu lewat tindakan, bukan pembelaan, buktikan siapa kamu lewat konsistensi, bukan argumen, dan pelan-pelan, orang akan berhenti menyebarkan versi lama dirimu, karena versi barumu terlalu kuat untuk diabaikan. Mereka akan merasa canggung menyebutmu biasa, karena sekarang kamu punya karakter, kredibilitas, dan arah, dan saat itu terjadi, mereka menyesal, karena mereka sadar narasi yang mereka buat kalah oleh kenyataan yang kamu bentuk. Kesembilan, jadikan hidupmu bukti bahwa mereka salah. Kamu nggak perlu membalas dengan kata-kata. Jadikan hidupmu sendiri sebagai pembuktian. Ada satu momen dalam hidup saat kamu nggak lagi perlu menjelaskan siapa kamu, nggak perlu teriak-teriak ke dunia buat minta dihormati, karena hasil hidupmu sendiri sudah cukup berisik. Dan saat itu datang, orang-orang yang dulu meremehkanmu akan terdiam, bukan karena kamu kasar, tapi karena mereka tahu mereka salah. Mereka pernah bilang kamu mimpi terlalu tinggi. Sekarang kamu jalan di realitas yang bahkan mereka nggak berani impikan. Mereka dulu tertawa waktu kamu berusaha mulai dari nol. Sekarang kamu bangun sistem, bisnis, reputasi dari titik yang bahkan mereka anggap nggak mungkin. Tapi bagian terbaiknya, kamu nggak melakukannya untuk mereka. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Bukan untuk pembalasan, tapi sebagai bentuk kejujuran terhadap potensi yang kamu tahu pernah kamu pendam terlalu lama, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap versi terbaik dari dirimu yang selama ini menunggu untuk dilepaskan. Kamu bukan hanya membungkam mereka, kamu membebaskan dirimu, seperti kata Marcus Aurelius. Jangan buang waktumu membuktikan sesuatu, jadilah sesuatu. Dan saat kamu menjadi sesuatu, saat hidupmu jadi refleksi dari kerja keras, konsistensi, keteguhan hati, mereka yang dulu mengabaikanmu akan mulai memperhatikanmu. Tapi lucunya, saat itu kamu sudah nggak butuh perhatian mereka, karena kamu sudah cukup dengan dirimu sendiri. Kamu bukan lagi pria yang ingin diakui. Kamu adalah pria yang tak bisa diabaikan, dan di titik itu balasanmu selesai. Bukan dengan kata-kata pedas, tapi dengan kehadiran yang terlalu nyata untuk disangkal. Kalau kamu pernah diremehkan, kalau kamu pernah dikucilkan, dianggap kecil, direduksi oleh omongan dan tatapan orang, ingat, kamu bukan definisi dari opini mereka. Kamu adalah definisi dari pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Satu hal yang jarang dibicarakan orang. Kebanyakan pria tidak gagal karena kurang potensi. Mereka gagal karena terlalu lama diam dalam versi kecil dari dirinya sendiri. Terlalu lama hidup dalam definisi orang lain. Terlalu sering membenarkan peremehan sebagai realita, bukan tantangan. Tapi kalau kamu sampai di sini, saya yakin kamu bukan salah satunya. Kamu bukan laki-laki yang akan hidup dengan kepala tertunduk, karena kamu tahu kamu bisa bangkit dan membalikkan cerita. Dan kamu sudah lihat 9 balasan yang bukan sekadar balas dendam, tapi transformasi. Kamu hilang untuk kembali sebagai sosok baru. Kamu bicara lewat hasil, bukan keluhan. Kamu mengubah hidup,
bukan sekadar penampilan. Kamu bangkit tanpa amarah, tapi dengan kesadaran. Kamu bangun karya dalam diam. Kamu naikkan standar, bukan emosi. Kamu kuatkan tubuh dan tajamkan akal. Kamu ambil alih narasi. Dan yang terpenting, kamu jadikan hidupmu sendiri sebagai bukti. Sekarang, saya ingin kamu lakukan satu hal kecil, tapi berarti. Tulis di komentar. Saya sedang membentuk hidup saya jadi bukti, dan saya bisa menang. Karena komentar itu bukan untuk algoritma. Komentar itu untukmu, sebagai pengingat bahwa kamu sedang menulis ulang cerita hidupmu. Dan jika kamu butuh dorongan lagi, di layar ini ada video lanjutan, khusus untuk orang yang ingin mentalitasnya tahan banting dan pikirannya tak bisa dibengkokkan. Tonton. Dan jangan cuma belajar, buktikan. Karena dunia tidak mendengar janji. Dunia hanya tunduk pada bukti.